Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast mata kuliah Ekonomi Kreatif. Dan kali ini podcastnya kita akan membahas materi untuk pertemuan ke-9, yaitu mengenai klasifikasi industri kreatif di negara kita, yaitu Indonesia. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai industri kreatif itu seperti apa, kita mengenal bagaimana cara pengembangan industri kreatif, kemudian sedikit menyinggung tentang klasifikasi dari industri kreatif itu ada apa saja gitu ya, dan mulai dari peran, manfaat, serta apa sih keunggulan dari industri kreatif ketika suatu negara itu bisa meningkatkan industri kreatif sebagai penopang perekonomian suatu negara gitu ya. Dan di sini kita akan fokus pada klasifikasi dari 14 subsektor industri kreatif gitu ya. Jadi ada 14 subsektor industri kreatif yang bisa kita klasifikasikan gitu. Yang pertama, pengelompokan subsektor industri kreatif tersebut itu dilakukan dengan memperhatikan dua dimensi, teman-teman ya. Jadi yang pertama ada berdasarkan dimensi substansi yang dominan dalam subsektor industri kreatif tersebut gitu. Dan yang kedua itu berdasarkan dimensi intensitas sumber daya yang dibutuhkan pada subsektor industri kreatif tersebut juga gitu. Jadi kita klasifikasikan dan kita lebih detail lagi nih ngomonginnya pada dua dimensi sektor industri kreatif gitu ya. Kita akan bahas satu dulu. Yang pertama, substansi dominan. Terdiri dari apa saja? Mana yang masuk ke dalam substansi dominan gitu? Ada media. Barang atau jasa yang mengandalkan media yang digunakan untuk menampilkan kontennya, untuk menghasilkan nilai tambah gitu. Jadi di sini media itu sebagai perantara nih untuk menampilkan konten sebagai penarik nilai tambah. Kemudian yang kedua ada desain. Barang atau jasa yang mengandalkan aspek perancangan atau desain untuk menghasilkan nilai tambah. Mengandalkan bagaimana cara mendesain, bagaimana cara merancang gitu ya untuk menghasilkan nilai tambahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada pada seni dan budaya. Barang atau jasa yang mengandalkan kandungan seni dan juga budayanya untuk menghasilkan nilai tambah gitu. Kemudian yang keempat ada ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Barang ataupun jasa yang mengandalkan media yang digunakan untuk menampilkan barang atau jasa itu sendiri dan mengandalkan penggunaan pada teknologi yang berbasis pengetahuan sebagai sarana menciptakan nilai tambahnya dan juga kontennya untuk menghasilkan nilai tambah gitu. Jadi di sini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya nih untuk menghasilkan nilai tambah pada barang ataupun jasa yang dihasilkan gitu ya. Kemudian selanjutnya pada intensitas sumber daya ya, dimensi yang kedua yaitu pada intensitas sumber daya gitu. Dalam industri kreatif secara general memang peran kreativitas adalah sentral sebagai sumber daya utama gitu. Jadi benar-benar fokus pada ide dan gagasan yang kreatif. Jadi bagaimana cara mereka memainkan kreativitas pada ide dan gagasan mereka. Akan tetapi memang terdapat beberapa industri yang masih sangat membutuhkan sumber daya yang bersifat fisik atau terlihat nih, tangible, berupa sumber daya alam baik sebagai bahan mentah maupun bahan bakunya. Industri seperti penerbitan dan percetakan misalnya gitu kan, pada kondisi sekarang masih sangat membutuhkan kertas sebagai bahan baku utama, membutuhkan fisiknya gitu kan, walaupun tren masa depan adalah penggunaan saluran digital untuk menyampaikan informasi gitu. Nah, kalau untuk intensitas sumber daya kita bisa melihat dari grafik berikut ya. Jadi ada beberapa gambar nih, ada beberapa warna yang mengelompokkan di masing-masing intensitas sumber daya. Dan di sini ada yang bersifat intangible base dan juga ada yang tangible base. Mulai dari media, seni budaya, desain dan iptek itu tadi ya. Yang pertama, berdasarkan klasifikasi pada matriks sebelumnya yang tadi,
subsektor yang dikelompokkan dengan warna yang sama itu akan memerlukan strategi pengembangan yang serupa. Gitu. Misalnya di sini ada televisi dan radio dengan film, video dan fotografi. Karena kemiripan karakteristik baik dari aspek sumber daya insani maupun substansi yang harus dikembangkan, dan di sini terdapat 7 kelompok ya sebenarnya, 7 kelompok subsektor industri kreatif. Nah, ada 7 warna. Yang pertama salah satunya adalah publikasi dan presentasi lewat media. Nah, contohnya ada apa? Ada subsektor penerbitan, percetakan, dan subsektor periklanan. Kemudian yang kedua, dengan kandungan budaya yang disampaikan lewat media elektronik. Contohnya subsektor TV dan radio dan subsektor film, video, dan fotografi. Kemudian yang ketiga, dengan subsektor industri kreatif dengan kandungan budaya yang ditampilkan ke publik, baik secara langsung maupun lewat media elektronik ya. Contohnya ada apa? Yaitu subsektor musik dan subsektor seni pertunjukan. Kemudian selanjutnya ada pada subsektor industri kreatif pada kandungan seni dan budayanya. Contoh, ada subsektor kerajinan dan subsektor pasar barang seni. Kemudian yang kelima, subsektor industri desain. Contohnya subsektor desain, fashion, dan arsitektur. Kemudian yang terakhir, keenam, sebenarnya ada 7 ya. Kemudian ada subsektor industri kreatif dengan muatan teknologi. Ya, jadi memanfaatkan nih teknologi. Contohnya apa? Subsektor riset dan pengembangan, permainan interaktif dan teknologi informasi. Kemudian ada juga jasa perangkat lunak. Kemudian kita menjelaskan sedikit. Jadi kerangka kerja melalui pembagian ke dalam 7 kelompok industri tersebut tadi yang terdiri dari 7 warna tersebut itu akan berperan penting dalam menentukan strategi pengembangannya gitu. Jadi setelah kita tahu nih, setelah kita klasifikasikan pada subsektor industri kreatif yang mana gitu ya, kita akan lebih tahu bagaimana cara strategi pengembangannya gitu. Kita akan lebih tahu bagaimana cara memanfaatkannya gitu, menjalankannya. Dengan mengetahui intensitas pemanfaatan sumber daya alam di dalam industri kreatif, maka strategi pengembangan sektor tertentu harus memperhatikan aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam industri tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah dari berbagai instansi yang menyentuh 4 aspek dominan yang berbeda yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Di dalam industri kreatif tersebut, dari seni, budaya, media, dan desain juga ilmu pengetahuan teknologi akan berdampak pula pada subsektor industri kreatif yang bersangkutan, gitu ya. Nah, itu klasifikasi subsektor pada negara kita Indonesia yang diklasifikasikan menjadi 14 subsektor industri kreatif ya, industri kreatif karena kita di sini ngomonginnya itu mengenai industri kreatif gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dan contoh-contoh yang lain atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, kita bisa lanjut di kelas dan juga di grup masing-masing kelas ya, atau juga bisa bertanya langsung melalui WA dari dosen pengampu gitu. Terima kasih untuk podcast kali ini, pertemuan ke-9 kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.